Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ponco Satrio dengan NIM 73114192001. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis kebangkrutan pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia, Persero, adalah badan usaha milik negara, BUMN, yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, BEI, dengan kode TLKM, dan New York Stock Exchange, NYSE, dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunications Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan, customer-oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean, ramping, dan agile, lincah, dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. 1. Digital Connectivity, Fiber to the X, FTTX, 5G, Software Defined Networking, SDN, Network Function Virtualization, NFV, Satellite. 2. Digital Platform, Data Center, Cloud, Internet of Things, IoT, Big Data, Artificial Intelligence, AI, Cybersecurity. 3. Digital Services, Enterprise, Consumer. Analisis multivariate untuk perusahaan Go Public dengan rumus ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Di mana X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aset X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total hutang X5 sama dengan penjualan dibagi total aset. Dengan indikasi jika 1. ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. 2. ZI kurang dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami membangkrutan. 3. 1,81 kurang dari ZI kurang dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Berikut merupakan data yang diambil dari laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk pada 3 tahun berturut-turut. Dari laporan tersebut lalu dilakukan analisis guna menganalisis kebangkrutan perusahaan. Nilai SI pada tahun 2018 adalah 1,82. Pada tahun 2019 adalah 1,88. Kemudian tahun 2020 adalah 1,80. Lalu berikut ini adalah tampilan grafik Z-score. Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Telkom Indonesia, pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 kondisi keuangan perusahaan berada dalam kategori gray area atau antara kemungkinan bangkrut atau tidak bangkrut dengan Z-score 1,82. Pada tahun 2019 perusahaan berpeluang mengalami kebangkrutan dengan Z-score 1,88 dan tahun 2020 kondisi perusahaan mengalami penurunan dengan Z-score-nya 1,80. Yakni berpeluang besar untuk bangkrut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.